bunyi, tak ada pun. Ada orang kah? Shalom semua. Aduh, masih tidur bunyinya. Shalom semua. Haleluya. Mari kita bangkit diri. Saya pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas bimbingan-Mu kepada kami sepanjang hari ini sudah ya Tuhan. Kami percaya Kau selalu terus sentiasa mengiringi kami dalam setiap langkah kami yang Bapa, setiap pekerjaan kami Tuhan. Kami sudah disertai oleh Engkau ya Bapa, sebab Kau Allah yang Immanuel ya Tuhan, yang sudah bersama kami. Walaupun dalam susah kami, dalam senang kami, dalam sakit kami Bapa, Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hari ini kami datang Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah setiap hati yang datang pada hari ini Tuhan diberkati, disentuh oleh wajah Kau Selalu Kudus Engkau ya Bapa. Setiap orang yang datang dengan hati yang susah, dengan sakit Tuhan, diberkati, disembuhkan ya Bapa. Haleluya Yesus. Dan anak-anak-Mu yang sempat datang juga diberkati Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah lagu puji sembah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah lagu puji sembah kami tetap meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Kami ingin sentiasa bersama Engkau ya Bapa. Sebab dalam Engkau kami beroleh pengharapan yang baik, damai sejahtera ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami diberkati oleh kasih karunia Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Inilah doa kami angkat dalam nama Engkau Yesus Kristus. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya. Oke, haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan pada hari ini. Iya.
Hanya di dalam nama Yesus kita punya kemenangan. Amin. Amin. Kita tak pernah ragu atas kesetiaan Tuhan sebab Dia sentiasa dengan kita. Amin. Amin. sukacita. Amin. Haleluya. Bersama Yesus dalam kita, di setiap proses hidup kita sentiasa melihat betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan pada kita. Dalam kita menjalani dunia yang apapun masalah kita hadapi, Tuhan sentiasa memberi jalan keluar bagi kita. Amin.
kami memperoleh kesembuhan, kekuatan dan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ya Tuhan. Engkau ada bersamaku.
dapat berdiri di hadapan Engkau hari ini ya Tuhan. Sebenarnya habis kebaikan Engkau ya Bapa. Setiap nafas kami yang dosa semuanya datang kepada Engkau ya Tuhan. Setiap apa yang kami miliki dalam hidup ini semuanya diberi oleh Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami ingin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ingin berjalan dalam jalan Engkau ya Bapa. Sebab di dalam Engkau kami beroleh segalanya ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Apa yang ada di kuasa dari sementara sahaja ya Tuhan. Kita berdoa di dalam Engkau kami beroleh segalanya yang Engkau ya Bapa. Kita sediakan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, yang membantu saya dalam perjamuan, silakan. Dua kali Yesus berkata, lakukan semua ini bagi peringatan akan aku. Di sana. Oke, mari kita berdoa sebelum kita menerima. Bapa Surgawi, kami naikkan puja syukur dan terima kasih karena Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertakhta. Adalah kesempatan kami Tuhan Engkau beri untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mau lakukan ini bagi memperingatkan Yesus yang telah menebus dosa kami, Yesus yang telah menyembuhkan kami. Kami melakukan ini dengan hati kami tertuju kepada Tuhan. Siapkan hati kami, Bapa, untuk menerima perjamuan ini. Dan kami percaya saat kami menerima, saat kami mengingatkan perbuatan Yesus yang sakit, kami klaim oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Apa saja penyakit, nama Yesus di atas segala nama sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, diedarkan dengan makan dulu, dengan minum dulu. Kita sama-sama nanti menerimanya. Selepas sambil kita tenang, kita renungkan kebaikan Tuhan. Selepas kita terima, kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita tutup mata.
kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, perbuatannya yang ajaib, karena Dia berkata dalam firman-Nya dalam Korintus 1 Korintus 11 23 sampai 26 berkata, lakukan semua ini menjadi peringatan akan aku. Itu kata Tuhan Yesus. Kita lakukan semua ini mengingatkan perbuatan Yesus di kayu salib. Dari darahnya, air atau cawan ini melambangkan darah Yesus. Setitik saja menghapuskan seluruh dosa manusia. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas perbuatannya, dan tubuhnya roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dipukul, yang dicederakan, yang dikoyakkan, sehingga yang berkata oleh bilur-bilur, oleh luka-lukanya tidak terhingga, tidak terhitung lukanya atas tubuhnya, kita peroleh kesembuhan. Bersyukur atas, terimalah kebenaran ini, receive this truth. Kalau kita sakit, percayalah, katakan I believe, saya percaya saya sudah disembuhkan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahnya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dulu. Terima kasih Yesus, inilah roti ini melambangkan tubuhmu Tuhan, yang dicerai-beraikan untuk kami. Saat dari bangsa kami mengambil ini, kami percaya, kami ingatkan perbuatan-Mu Tuhan, kami ingatkan perbuatan-Mu yang ajaib. We remember what You did. We want to remember the rest of our life. Thank You Jesus, thank You Jesus. Mari kita menerima. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima. Terima kasih Yesus, kami percaya, pas kami menerima air roti ini melambangkan tubuh dan darah telah menyucikan kami. Kami percaya, we believe. Maka semua yang sakit di antara kami di sini dalam ruangan ini, di dalam nama Yesus, sembuh. Jesus name, in Jesus name. Yang percaya katakan, amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Believe it. Percaya, di mana ada sakit, pegang. Amin. Percaya sudah sembuh. God is good all the time. Amen. Apa kabar semua? Yang demam-demam. Satu minggu saya beristirahat. Ya, mungkin kena makan api. Oke. Tapi dah tiga bola, duduk rumah, ya, dah dapat sikit-sikit, ya, puji Tuhan, dah recover. Oke, ada murid-murid sekolah minggu, Aceh juga ada. Ada di bilik ini ya, anak-anak. Oke. Tajuk hari ini disambungan yang kita belajar sama-sama minggu lalu, melangkah ke tahun 2023 bersama Yesus. Markus 4:35 ayat 41. Macam temanya macam simpel saja ya. Bersama Yesus. Mungkin ada yang berkata, Pastor, Yesus di dalam aku. Yesus sudah di dalam aku. Saya sudah Kristen, saya sudah terima Yesus. Kenapa harus bersama dengan Yesus lagi? Mungkin ada yang bertanya, tahu dalam hati dia. Nanti saya terangkan apa maksud ini. Ya, secara ringkasnya, ramai orang yang percaya keluar Kristen, percaya kepada Yesus, ya, melangkah ke tahun baru dengan apa? Bukan bersama Yesus. Mereka melangkah dengan planning mereka sendiri, dengan apa? This is my plan for this year, ini itu baik resolusi banyak. Saya tiap tahun saya buat sampai ya. Contoh Muslim lah, kurangkan makan, itu all those good, you know. Ada kita masuk Yesus di dalam, do we add Jesus or do we bawa ini kepada Tuhan Yesus? Ataupun mau maju bisnis tahun ini, mau ini luar negeri dan ini semua oke, no problem. Tapi ada kita membawa Yesus dalamnya, ya. So ini yang kita mau sama-sama belajar hari ini. Because seakan-akan kita Kristen. Tapi kalau saya betul-betul bahwa kita melangkah setiap tahun dengan akal, dengan apa? Kebijaksanaan sendiri. Whatever wrong, apa yang salah nanti, Lord, God, kenapa? Why? Lalu saya tanya Tuhan, what happened? Tuhan, kenapa? Why my plan gagal? Ini yang saya mau sama-sama kita belajar pada hari ini, dalam kita melangkah ke tahun baru ini, dalam kita masuk lebih jauh lagi ya. Ini permulaan hari ini 8 hari bulan kan? Sudah 8 langkah kita sudah masuk ke tahun baru, sudah 8 langkah. Oke, masih awal. Oke, next. Nah, dalam kita memulakan langkah di tahun baru ini, ada lebih baiknya untuk mengimbas kembali pelajaran, lesson we need to learn dari kesilapan kita. Ya, karena saya banyak counseling, ya, tentang hal-hal begini, ya. Jadi kita ambil sedikit masa untuk flashback, yang mengimbas kembali, supaya kesilapan itu tidak berulang ya. Contoh, berhutang.
meminjam. Ya banyak kawan, banyak susi ada, mudah-mudi juga termasuk. Ya, berhutang dengan Allah, berhutang macam-macam cara hutang, online, offline, banyak betul. Main game berhutang, ya berhutang online games. Tahu nama mereka akhirnya tak dapat bayar. Maaf saya mau diskus tapi penting. Aduh, sudah lama ada muka mereka di FB yang berhutang, YB keluar yang berhutang. Nama ini IC dia, ini mak dia, full keluar tau. So please, ya, mungkin saya tak sempat datang sini pesan pada mereka biar tahu bahwa ini ya satu yang really refresh bagi kita supaya kita tidak terjerumus dalam hal ini. Please never berhutang online offline. Ya, kedai apa nama kedainya di apa nama macam-macam kedai hutang itu. Ya. Dan kedua, saya bicara melalui pengalaman konseling boros juga, sangat boros. Ya, saya berusaha ini. Karena tahun lalu banyak pergi kedai kopi, di rumah pun ada kopi, pergi juga di kedai, sama tapi mahal, lebih sudah naik. Dan saya percaya kalau tak pentingkan bisnis token, oke sekali-sekala kan bolehlah, tapi tutup kayak tadi datang, sekarang datang juga kali TV, datang juga dengan boros kan. Ini untuk semua teguran dia dengan kasih, amin, dengan kasih, ya. Dan juga kalau ada banyak barang itu di rumah, ya saya tengok. Jadi yang perlu kita perhatikan, ketika skema ini banyak yang terkena, banyak, ramai kena skema. So ayo kita dorong satu sama lain, tegur satu sama lain, amin. Bro, ini scam ini, banyak yang terkena. Just member banyak kerugian tahun lalu kena skema. Oke, yang keempat happy hour set. Kamu paham kan? Coba kita paham ini. Bukan tak boleh, tapi nah, ya menjimat lah. Oke, paham lah. Oke, next. Nah hari ini yang kita sudah poin 1 dan poin 2 kita sudah minggu lalu, tapi secara ringkasnya saya bawa kita karena tidak ada PowerPoint last week. Tapi sebelum itu bagus kita baca sekali lagi lah, ada yang ya refresh kita. Markus 4:35 sampai 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah datang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dengan pengetahuan yang sangat dasar dan ombak nyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur
orang ini sehingga langit dan dalam pun taat kepadanya. Amen. Oke. Ayat 35b. Mari kita bertolak ke seberang. Dan setiap kali Yesus berkata-kata, ia menjadi nyata. Every time God speak, it become something. Okay? Di contohnya Kejadian 1:3, jadilah terang. Apa yang terjadi? Terang. Nah, so every time God speak, it become reality. Jadi nyata. Amen. So that's why Yesus bila dia ditangkap di derajat, dia tidak banyak cakap. Because once dia berbicara, malaikat tiba-tiba dia kata, malaikat, memang malaikat juta-juta malaikat akan turun tolong bantu dia. So keep quiet, kata firman Tuhan. He keep silent. Dia tidak berkata-kata sampai ke dia disalib. Nah, setiap kali Yesus berbicara akan pasti jadi. Nah, Yesus sudah sebut seberang. Tadi kan, mari kita ke seberang. Nah, yang penting mereka pasti sampai ke seberang. Seakan-akannya Tuhan sudah booking ke seberang. Oke, next. Nah, aplikasi bagi kita, Yesus bercakap atau menulis banyak janji dalam Alkitab untuk kita. Dan 2 Korintus 1:20 yang berkata semuanya janji itu adalah ya dan amin. Whatever God speak, it become real. It will happen. So di setiap apa yang janji Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Amin. Nah, pihak Yesus sudah selesai. Hanya kita perlu respon saja dengan percaya. Banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya. Satu yang kita sudah lihat tadi adalah apa? Mari kita berserah. It's heaven. Dan banyak janji lain. Ya, contohnya Immanuel, saya akan menyertai kamu, itu semua janji Tuhan. Saya tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu, semua itu janji itu Tuhan. Kalau itu janji Tuhan, kalau kita limpas kubur, ada kita takut? Tidak kan? Karena dia bersama diri kita. Amin. Dia menyertai kita. Kalau ekonomi turun, ada kita rasa takut? Gemetar? Tidak kan? Kenapa? Kita lihat janji Yesus. Karena setiap apa yang Yesus kata itu menjadinya nyata. Amin. Nah, satu hal yang kita perlu adalah aku percaya. Dalam 2 Korintus 4:13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. So if we believe, apabila kita percaya firman itu, jangan diam. Speak. Sangat penting. Kamu percaya gak? Ya, tapi. Saya praktikkan ini dalam 1 minggu ini, saya selalu keren. Karena selalu batok dari pagi sampai ke pagi batok. Sampai saya keren. Saya dengar firman Tuhan oleh bilungnya sudah sembuh. Kalau saya keren kan pusing. Saya urut sini, sini pulang keren, urut sini. Istri kerja. Kemana ini? Alang-alang krem itu. Oke. So saya rebuke in Jesus name. Krem sakit, saya usir kamu. Pain, get lost. In Jesus name saya perlu terus bicara, percaya, berkata-kata itu the word of God. Ya. By all the pain, sakit itu hilang. Datang lagi malam, I speak to the pain. Amen. Ya.
Biasanya saya selama ini kan kalau dulu di sini sakit-sakit, oh di sini sakit-sakit, nah sakit. Tapi sekarang I speak to the pain. Amen. Ya. Sama dengan batuk-batuk juga. Saya tidak percaya padamu, batuk keluar dari tubuh ini. I speak sampai malam, siang dan malam, berapa kali satu hari. Karena saya mau kalau iblis tidak pernah cuti. Ada iblis tidak pernah cuti kan? Penyakit pernah cuti. Sebab nasib tidak pernah cuti, saya pikir. Penyakit tak pernah cuti. Kenapa kita cuti? Cuti adalah saya tidak mau cuti, Pak. Jesus name. Bilang sikit-sikit Jesus name. Dapur sikit-sikit Jesus name, Jesus. Usir di rumah itu banyak perkataan usir. Ya, I believe it. Saya percaya tadi lalu saya berkata-kata, amin. Ya. Tapi untuk memperhatikan kita ambil masa atau untuk praktiskan semua ini. Ya. Time to practice. Oke, next. Kedua, ayat 36, mereka bertolak dan membawa Yesus beserta. Perkataan di sini, kan? Membawa Yesus beserta. Kan Yesus yang membawa. Kata Yesus yang start ini, inisiat ini. Let's go to the other side. Ini kata Yesus. Tapi dalam ayat 36 ini mereka bertolak dan membawa Yesus. Oh, Yesus yang inisiat, Yesus yang membawa apa? Berkata-kata ini, tapi dalam ayat dalam dikata mereka bawa Yesus. Atau kenapa tidak ayat ini berkata Yesus ikut serta? Tapi ayat ini something interesting. Mereka mau bertolak dan membawa Yesus. Something is important here. Mereka membawa Yesus, sangat penting. Ada kita membawa Yesus dalam studi kita. Ada? Tak tahu pastor. Kadang-kadang dalam bisnis kamu ada bawa Yesus. Tengoklah. Ya, we have to bring Jesus. Ada Yesus ditinggal tidak? Kita mempersilakan Jesus untuk take over. Ini maksud dia, amin. Maksudnya walaupun Tuhan Tuhan kita ini gentleman tau, dia tidak paksa kita untuk lakukan menolong kita. Dia tunggu kita untuk mempersilakan dia, amin. Itu sebabnya banyak orang kata begini, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa tidak Tuhan tolong? If you bring Jesus, adakah Anda membawa Yesus? Very simple question kan? Simple. Adakah membawa Yesus dalam keluargamu? Adakah kamu mempersilakan ask the Holy Spirit to take over dalam keluarga kamu ini? Membawa. Next. Bertindak cepat sesuai dengan masa Tuhan adalah sangat penting. Bertindak cepat sesuai dengan masa Tuhan. Ya. Itu sebabnya Tuhan memimpin kita untuk ke kiri, kita pergi cepat-cepat. So that we don't miss the boat. Supaya kita tidak miss, tertinggal. Ya. Saya baca sekali lagi, tidak pun murid Yesus. Ayah, guru, kalau kita di sana untuk apa? Tak ada orang di sana, Pak. Itu ramai orang. Apa kita buat di sana? Apa kita banting? Siapa yang beri makan? Tidak. Mereka bertindak terus. Mereka
proud without question. Amen. Pernah kita meng-question Tuhan? Pernah kita tanya Tuhan, kenapa kau bawa saya ke sini ya? Yang masa Tuhan sangat penting. His timing. Nah, dalam kita memulakan tahun 2023 ini, bawa Yesus bersama. Amin. Amin. Yang penting biar Dia memimpin hidup kita. Biar Dia memimpin hidup kita. Yang tadi, every day take over. Amen. Take over. Holy Spirit take over. Itu sebabnya kita harus belajar. Silakan Roh Kudus mengatur rumah kamu. Amin. Ya. Your family, your business, anything. You mesti remember, saya selalu bicara itu sikit-sikit Roh Kudus, sikit-sikit Roh Kudus, sikit-sikit Roh Kudus. Paham? Kudus sama Islam, Roh Kudus sama Istis. Kamu memang Dia diberi pada kita untuk menjadi penolong. Amin. Yang setia. Sikit-sikit minta iman. Kamu yang study, come on. Ya, business whatever you. Jemputkan dia, jemput, come on. Allah persilakan dia take over Holy Spirit. Walaupun itu kamu sudah pandai membicak dalam banyak hal, come on. Saya masih ingat Edward lagi pas perang Vietnam, dia balik, dia kerja dengan satu printing mereka tuh satu orang sekali, yang lama style lama tuh satu month at a time, tapi dia letak tangan dalam nama Yesus. Dia minta Roh Kudus ajar dia, beri dia wahyu tentang ini, dan dia ciptakan satu cara baru yang sekali banyak foto masuk sekali. Tuhan beri dia wahyu sampai ke UK itu, kata dia bukan jadi pekerja sudah, dia kata 50-50. I want you to be my partner. Wow, bukan pekerja sudah, jadi partner. Why? Dia mesti ada satu ide yang baru, karena dia minta diminta Roh Kudus. Wow, amin. So sikit-sikit Roh Kudus pimpin yang hidup kita tahun ini. Saya tidak mau melangkah dengan kekuatan saya. Setiap saat kerja ini, rumah apapun ya, saya minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Begitu juga kalian. When we depend on the Holy Spirit, kita percaya Roh Kudus, dia lain daripada kebiasaan, luar biasa, supernatural. Amin. Ya. So, bawalah Yesus, biar maksud dia pimpin hidupmu, keluargamu, your study, your business, semua part of your life. Tengok nanti hasilnya. Amen. I feel excited tahun ini. Next. Oke, terusnya kita sambung ini ayat 37. Mengamuklah taufan yang sangat dasar, tahun yang penuh dengan air. Sesuai dengan bacaan tadi. Berarti mereka akan karam. Akibat karam kita tahu hidup atau mati. Hidup atau mati kalau mereka karam. Ya. Saya ada lihat ada pada sini dengan baru dulu kan ada show mereka pergi Israel tuh di danau kan, itu patungan. Ya. So saya dah beritahu istri saya, kita akan pergi ya ke dalam lagi ke Israel. Mau tengok tempat mana tempat mereka teriak-teriak pada Yesus. Ya, mana perahu dia? Kan?
masak sendiri. Taufan di sana. Saya mau minta Tuhan antar Taufan. Jangan sekali. Oke. Nah, next. Tuhan tidak pernah janji. Wah, ada lagi, Tuhan tak pernah janji kehidupan Kristen tanpa masalah. Tuhan tidak pernah janji kehidupannya rainbow, blue, tenang, happy sailing, ya, peliharaan yang baik, laut yang tenang. Tuhan tidak pernah janji. Ya, kita lahir di dunia ini. Yesus hanya berjanji akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Amin. Itu janji yang paling indah. Kita kan tahun ini kita kan melalui banyak juga taufan dalam hidup kita. Kita kan melalui badai dalam hidup kita. This year Tuhan tak pernah janji semuanya indah-indah. Oh, indah-indah, indahnya. Oke? Atau kita tukar lagu itu, kadang-kadang susahnya. Ya, akan bukan kita mau booking kau masuk Allah, kita tidak mau booking masalah. Tidak. Ya, kita akan melalui semua ini. Ya, tapi Yesus berjanji, saya tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Amin. Satu janjian yang luar biasa bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada yang komplain, Pastor, why this life? Why God is not fair? Tuhan tidak adil lah, Pastor. Kenapa nih? Kenapa? Ada yang message saya, bro, kamu sudah dengar firman Tuhan gak? Yang betul kan saya kata. Ya, jangan ada yang indah-indah saja. Oh, indah-indah jangan tiap hari minggu. Ya, kita akan lalui. Kita akan ciptakan lagu Taufan nanti. Oke. Next. Ayat 38. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau kita binasa. Kalau itu kita binasa. Mereka membangunkan Yesus. Mereka menyalahkan Yesus karena tidak peduli mereka. Tuduhan ini melampau. Too much. Betulkah Tuhan tidak peduli mereka? Dalam Matius, ya, 11. Kamu yang letih lesu, yang beban berat, datanglah kepadaku. Ya, ini kata Yesus. Juga dalam 1 Petrus 5:7, serahkan semua kekhawatiranmu karena Dia memperdulikan. Dalam bahasa Inggris, He care for you. Okay? He care. Dia memperdulikan kita. Dan murid Yesus, mereka menyalahkan Yesus. Saya percaya teriakan mereka jauh lebih. Mereka hampir mati kan, dia kata sini. Tidakkah engkau peduli? Saya percaya mereka akan teriak, Yesus, apa? Kenapa kau biar kami mau mati kah? Oh, dia teriak macam-macam dengan sekuat hati mereka. Ya, bukan guru, guru. Kau tidak peduli ke kebaikan binasa. Adakah macam tu kan? Kami mau mati. Ya, tidak kan? Teriak dengan ketakutan, dengan segala ketakutan. Teriak. Siapa pernah dikejar oleh anjing? Teriak sepenuh hati. Ya, itulah. Tapi mereka menyalahkan Yesus pula karena tidak peduli
memulihkan mereka. Ya, next. Ramai yang menyalahkan Yesus atas masalah hidup mereka. Padahal Yesus sentiasa bersama. Anakku, kamu yang beban berat. Saya ada sini. Yesus kata, ya. Like that, kawan, saya tidak mau percaya Yesus lagi. Saya jumpa dia, saya beri dia kau firman Tuhan kepada dia. Ya. Dia kata, saya perlu orang, saya very lonely. Kenapa Tuhan tak beri saya pasangan hidup? Ada. I'm very lonely. Ya, ada. Dia marah Yesus, dia tidak percaya Yesus lagi. Pasal doa saya, karena Yesus tidak dengar doa saya. Dari mana aku belajar ini? Saya kata, salah doa kamu ini. Belajar, saya ajar kamu macam mana doa yang didengar oleh Tuhan. Ya, datanglah. Doa kamu salah, saya kata. Itu why sebab Yesus tidak. Ya. Doa kamu salah. Ya. Dia menyalahkan Tuhan Yesus atas hidup. Dia menyalahkan Tuhan karena uang. Dia menyalahkan Yesus Tuhan. Kenapa? Tidak ada pasangan hidup. Dia habis semua. Dia kata, kenapa Tuhan tidak sediakan? Kenapa tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak tolong beri air? Bro, saya kata, kalau ada duit dulu, di mana mau simpan duit kau? Senyum. Ya, ini masa susah baru kau salahkan Tuhan. Masa kau senang dulu, tak ingat Tuhan. Banyak orang kan? Itu kan manusia kan. Masa senang lupa bersyukur, diberi pada gereja, bantu gereja. Ya, masa susah, kenapa kerja tolong saya? Ya, saya ini murid Yesus. Next, ayat 39. Dia pun bangun dan mengerdik angin itu. Yesus berkuasa atas ciptaannya. Ya. Karena kalau kita baca di sampai 40 kan, 41. Heran muridnya, siapakah gerangan orang ini? Siapa kok orang ini? Siapakah orang ini? Sampai angin ribut semua ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Yesus berkuasa atas ciptaannya. Nama Yesus di atas segala nama. Amin. Filipi 2:6 ya. Nama Yesus. Nama Yesus berdaya kuat. Amin. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus membebaskan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Nama Yesus berkuasa. Next. Besar atau kuat manapun masalah kita, nama Yesus di atas segala nama. Amin. Apakah nama masalah kamu? What is the name of your problems? Cancer? Nama Yesus saya di atas. Apakah masalah kamu? Anak tidak setia. Nama Yesus di atas segala nama. Amin. Ya. Lihat Yesus bukan yang masalah itu. Karena nama segala nama masalah itu
tidak akan membangkitkan apa-apa, membawakan keberhasilan. Tapi nama, satu nama yang membawa pelepasan. Harapannya lah siapa? Yesus. Itu sebabnya dalam hidup kita di rumah, tempat kerja, besarkan nama siapa? Satu nama saja kita ditinggikan. Siapa namanya? Yesus. Itu jangan sebut segala penyakit dengan orang, fungsikan orang lain segala penyakit, segala masalah. Fungsikan kebesaran Tuhan Yesus. Dia menyembuh, dia menyertai, dia lakukan perkara yang ajaib. Ceritakan itu, tinggikan itu, ceritakan semua pekerjaannya dalam hidupmu, dan kamu akan melihat pelepasan-pelepasan. Amin. Kalau penyakit, fungsi penyakit dalam FB, seluruh dunia tahu, lalu orang respon 1.000 sejuta orang respon. Oh brother, bro, sorry to hear you. Kasihan kamu, terima kasih karena kasihan. Kita cari orang yang sedang penyakit untuk meninggikan penyakit, nama penyakit. Stop deh, berhentikanlah pekerjaan itu. Tidak membawa hasil. Amin. Tinggikan nama Yesus. Alurke besar nama sakit ini. Saya dalam membesarkan nama Yesus lebih besar lagi, lebih berkuasa lagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tinggikan nama Dia, tinggikan nama Dia dalam hidupmu, keluargamu, di rumah, dimanapun, di office, di mana-mana. Ya. Jangan tinggikan masalah lebih daripada Yesus. Karena nama Yesus di atas segala nama. Jangan kita letakkan nama lebih daripada Yesus. Jangan letakkan masalah kamu atas lagi. Ya, pastor saya tahu, tapi masalah ini lebih besar. Masalah saya ini lebih besar. Jangan letakkan nama masalah kamu. Kalau kamu letakkan di sana, itu fokus kamu sepanjang tahun. Pada tahun ini kita akan fokus kepada Yesus. Nama di atas segala nama. Amin. 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 Besar mana masalahmu? Kuat mana masalah itu? Uang? Kepala aku? Ada itu masalah? I have good news for you. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Lihatlah Dia. Tinggikan nama Dia di atas segala masalah itu. Amin. Kamu akan melihat multiplication dalam hidupmu. Karena dalam Matius 6:33 katakan, cari dulu. Siapa? Yes. Kejar Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambah, bukan diberi saja. Ditambah dong. Ditambah. Tuhan tidak katakan Tuhan tidak ini, Tuhan tambah. Additional multiplication. Inilah Tuhan kita. Amen. Inilah Tuhan yang kita agungkan. Itu sebabnya kita memuji nama Tuhan. Itu sebabnya dalam praise and worship kita meninggikan nama, satu nama di atas segala nama. Karena nama ini membawa keberhasilan dalam hidupmu. Next. Ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wow, ini teguran. Apabila Yesus mengherdik danau itu, pada saat itu juga terjadi ketenangan. Peace pada danau itu. Lalu dia kali berangkat pada muridnya, kali inilah kamu tahu, ini kalilah dia pandang, dia lihat muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wow. Just pikir tentang wow. Balik dari tempat ini.
tanya persoalan di sini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa saya selalu takut? Mengapa saya tidak percaya pada Tuhan Yesus? Why? Why? Jangan tanya Tuhan, mengapa tidak tolong saya? Tapi tanya perkataan pada kamu sendiri. We ask ourselves. Walaupun Yesus bersama dengan mereka, mereka masih rasa takut. Siapa yang selalu kata kalau Yesus bersama dengan saya nampak Yesus. Kalau saya nampak Yesus, baru saya tidak takut. Tidak sudah terbukti murid Yesus. Murid Yesus 12 orang bersama dengan Yesus pun rasa takut. Kenapa kita berani mengatakan kalau Yesus muncul, saya nampak dia dengan saya berjalan-jalan. Look, the footnote on the sand. The print on the sand kan ada ceritaan tu kan. Apa kaki Yesus di atas pasir-pasir. Tapi di mana badan dia? Walaupun badan dia ada, sama juga cerita dengan siapa? Dengan murid Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, puncak ketakutan mereka. Tidak percaya kepada Yesus. Selalu saya contoh nih, kalaulah anak wanita ini kan mati, seorang yang tidak dikenal di gereja ini bawa mereka ke shopping mall. Anak wanita bawa yang kecil itu, adakah kegirangan ataupun kegembiraan dia sama? Bawa di tempat toy itu, adakah dia masih happy? Adakah masih happy? Saya pikir tidak. Karena dia lihat siapa yang membawa dia, tak kenal orang kan, dia tidak akan happy. Kan? Sepatutnya murid Yesus mereka lihat Yesus, itu sebenarnya puncak kekuatan mereka. Ya. Tapi sebaliknya terjadi, tidak percaya pada Yesus. Next, kita mesti kenal Yesus secara pribadi. Saya percaya murid Yesus tidak kenal dia. Personal relationship, no personal relationship. Maka kita mesti mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Jangan mengenalkan Yesus. Oh, saya tahu Yesus. Yesus tentang masa Kristus saja itu aja. Tidak. Di gereja ini kita akan belajar mulai ya tahun ini, bulan ini, study in depth, lebih dalam, lebih jauh, lebih dalam lagi tentang keberanian Yesus. This is Jesus. Amin. Amin. Dan kedua ada hubungan yang intim dengan dia, ada hubungan. Kesanan baru itu kita banyak kesaksian, khususnya orang muda. Jody ada kesaksian. Testing 1. Oke. Kesaksian mereka ramai yang masa tahun baru, ya sambutan tahun baru, kemana mereka hanya datang ke kerja, tapi tidak ada keintiman dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Dan mereka mengaku sudah berapa seketika di sini, mereka mulai mengerti apa ini keintiman. Amin. Amin. So, kita mesti mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita lihat murid Yesus, selepas Yesus balik tinggal di sebelah kanan Bapa di surga, dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Pentakosta, Roh Kudus,
ya, urapan Roh Kudus masa Pentakosta, kepiat Kisah Para Rasul. Kita lihat apabila dicurahkan pencurahan Roh Kudus di Pentakosta, kita lihat di sanalah murid Yesus, semua murid Yesus dikuasai oleh kuasa Tuhan. Nah, itu sebabnya dengan kekuatan kita untuk percaya Tuhan adalah mustahil. It is possible to live a Christian life without Jesus encounter cara pribadi. Bukan susah, impossible, mustahil. Kita akan hidup jalan dengan kedagingan terus. You need Christ, kita perlu Yesus dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus yang mengerjakan. Kalau tidak kamu yang mengerjakan, kamu berusaha letih, lesu, letih, tired, letih jadi Kristen. Kalau tanpa Roh Kudus, ada words impossible, mustahil. Apabila ada Roh Kudus di dalam kita persilakan dia bekerja, and you will enjoy Christian life. Berarti walaupun ada masalah, ada apa terjadi, kan kedamaian Tuhan itu, sukacita Tuhan itu masih ada dalam kita. Nah, sangat beza daripada dulu, ya. Amin. Nah, next. Penutup. Satu pesan saya untuk kita semua, dan kita meneruskan langkah kita ke tahun baru ini, ya. Yang pertama, rajin-rajinlah membuka buku cinta. Buku cinta ini kalau disebut Alkitab, pastor. Kalau disebut Bible, alamak. Nah, saya gunakan perkataan yang romantis sedikit, buku cinta dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita buangkan semua alasan demi alasan, busy pastor, susah pastor. No, ada Roh Kudus dalam kamu, ada kan? Amin. Dia memberi kekuatan. Sebelum baca buku cinta itu, minta Roh Kudus pimpinannya. Karena tanpa Roh Kudus kita akan rasa boring, susah untuk memahaminya. Itu bilang kita minta pimpinan Roh Kudus dalam membaca kitab ini. Wow, macam semuanya terang menerang. You will enjoy. Ya, amin. Ya, karena di sana kita akan melihat segala janjinya. Apa yang janji Tuhan semuanya di dalam surat cinta yang diberi pada kita. Bukalah, jangan banyak alasan. Ya, karena tahun ini satu yang spesial bagi kita. Amin. Bagi kerja ini. Amin. Apa yang saya buat selama ini. Amin. Kedua, biar Roh Kudus memimpin hidup kita. Biar Roh Kudus memimpin hidup kita. Kalau kamu lupa apa yang saya sharing dari awal tadi, ingat ini satu. Sangat penting. Biar Roh Kudus memimpin hidupmu. Kalau tidak, kamu yang pimpin. Daging yang pimpin. Stres hidup ini tau. Boring hidup ini. Kalau tidak, kedagingan dia banyak idea tau. Di luar sana, lain di bawah kita nanti. Oke? Iya? Biar Roh Kudus pimpin hidup kita. Cakap dengan dia, bicara pada dia, tiap hari pimpin hidup ini Roh Kudus. Amin. Setuju? Amin.
ketiga, dalam jalan kita ini di tahun 2023 ini kita akan menghadapi badai dan taufan. Ingat, Immanuel bersama dengan kita. Ya, dalam perjalanan kita tahun ini kita tidak boleh nafikan, kita akan selagi kita di dunia ini, selagi itu kita akan menghadapi banyak rintangan, godaan, cobaan dan sebagainya. Ya, hanya kita di surga nanti semuanya best deal. Ya, ya. So ingat, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya. Bila kamu mengalami sesuatu, ingat diri kamu, kau Tuhan bersama dengan saya, kau ada bersama dengan saya. Saya tidak keseorangan. I'm not alone. You are with me. Okay, next. Nah, kita perlu ingat selalu nama atas segala nama di pihak kita. Okay? Names above all names. Ya, siapa dia? Yesus. Senantiasa di pihak kita. If I use that name, pakailah nama itu, nama Yesus selalu. Amen. Amen. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada harapan. Declare it every day in your life. Dalam nama Yesus ada pelepasan, ada bebasan, ada harapan untuk keluarga kami, ada harapan untuk bisnis saya. Semua ini, if you believe it, istiharkan dalam hidup kamu. Bukan untuk Tuhan, itu is good, is for you to come. Amen. Amen. Ya. Yang kelima, kita perlu belajar untuk mengenali Yesus lebih intim lagi. Why the reason? Sebabnya kita datang ke gereja untuk mengenali Yesus lebih intim lagi. Amin. Baik melalui pujian penyembahan, melalui firman-Nya, melalui fellowship. Ini intiman. So jangan mengabaikan. Oh, saya di rumah pun oke, ada online. Boleh. Ya. Banyak gangguan di rumah. Di sini fokus. Ya. Amin. So sekarang kan jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun, datanglah ke gereja. Kalau tidak, Tuhan tidak pernah katakan kamu di rumah lah kamu masing-masing. Ya. Di firman Tuhan katakan jangan mengabaikan pertemuan. Ya, fellowship. God encourages us. Ya, puasa dan membeli untuk keluarga. Yang Tuhan katakan, mari ayo datanglah bersama-sama. Ya. So ini dia sekali lagi ucapkan selamat tahun baru untuk semua. Ya, minggu depan ada bapak saya, atau saya akan balik ke sendiri, dan ada yang melawat Brother Matthew atau Pastor Matthew, dua anak di sini. Ya, thank you for kami, melawat kami. Ya, dan juga bapak, ya suami Devi sudah balik di Tuhan, amin. Ya, ada masa Krismas ya, syukur, dan juga yang lain-lain. Terima kasih ya, untuk dapat bersama dengan kita. Oke, baik, sebentar kita akan masuk dalam jalan tangguh ekspresi musik. Kesediakan hati kita untuk memberi. Ada satu tanda kita berterima kasih pada Tuhan juga melalui pemberian kita. Bukan dari jumlah, tapi hati kita memberi. Karena firman Tuhan berkata, bila dengan sukaci, amin.
sukacita. Kita berdoa dulu sambil pegang tempat. Tuhan Bapak Surgawi, kami naikkan pujian terima kasih. Bahwa Tuhan Allah yang hidup, bahwa Tuhan Allah yang memerintah baik di tempat ini dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih mengucapkan. Kiranya firman Tuhan yang kami sebentar tadi dia bilang mengambil tempat dalam hati kami Bapa. Kiranya firman itu kami renungkan supaya dia tidak jatuh ke pinggir dan dicuri oleh iblis. Karena iblis datang untuk mencuri setiap firman Tuhan supaya dia tidak bertumbuh dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan kiranya Bersama Roh Kudus firman itu kami renungkan, kami praktikkan dalam hidup kami. Biarnya firman itu akan bertanam di hati yang baik dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Itu doa kami dalam kami Bapa. Sebentar kami akan jalankan tangguh sesuai dengan firman Tuhan. Kau berkenan pada orang yang memberi dengan sukacita. Kau lihat setiap keluarga, setiap kami di sini Tuhan. Kami terus berdoa dan percaya Tuhan. Ada yang di tengah kami yang kekurangan, yang masih mencari kerja, atau keluarga yang masih keperluan, kami percaya Tuhan, Kau melihat mereka pada saat ini. Dan tahun ini adalah tahun di mana mereka akan melihat kelimpahan secara holistik dalam hidup mereka, keluarga mereka. Terus berdoa percaya kemurahan kebaikan Tuhan dilimpahkan atas mereka. Terima kasih Pak Surgawi. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin.
New Year. Masih oh ada video kira ada video yang langsung kan? Oke, mungkin kita tengok dulu ya. Ada video sambutan ya di mana tuh hari itu? Di stadium. Boleh off dulu kan? Oh itu saja. Oke, terima kasih. Yang bantuan itu tidak ada kan? Oke, tidak apa. Oke, itulah dia yang tempat celebrate ya. Oke, sebelum itu sekali lagi welcome Pastor Matthew atau Brother Matthew dengan twin ya. Dulu kecil-kecil jadi sama you dulu Oke. So welcome dan untuk semua yang selamat dan jumpa siap sekali lagi selamat datang untuk semua. Oke, welcome everybody. Happy New Year semua. Oke, next. Oke, pelajaran tema 2023 pada 29 ya Januari. Ya, 29 Januari kita akan mencanangkan tema kita untuk this year. Ya, tema 29. Mungkin pada masa itu kita kalau boleh kita buat komplesa. Oke. General cleaning BMPLC. Ada jadi cleaning ya. Sabtu ini ya. Jam 2. Perlu selepas makan-makan ya. Sesi makan di sini. Christmas dan baru semua kan. Perlu juga ada jadi cleaning. Semua dijemput ya. Sekolah minggu pun dijemput juga kan. Cleaning. Oke semua. Oke, next. Oke, kebaktian gabungan bersama GLS. Take note the presentation. This time kamu rehat sudah. Next week beri masa mereka untuk rehat. Ya, anyway kita beri temukan bagi presentation lah. Ya, terima kasih yang kita oleh Wadi. Ya, saya tengok dalam WhatsApp mereka selalu ada banjir. Mana orang sudah kalau mereka tunggu-tunggu setia pergi praktis ya, mereka setia pergi praktis kalau hujan sampai Sabtu dan jadi lagi, jadi macam-macam terjadi ya halangan mereka. So anyway mereka juga menyempatkan masa dan sebagainya lah. So thank you so much untuk pelayanan presentation. Oke, so ingat kebaktian gabungan bersama GLS. Bukan di sini yang bertempat di GLS. Tahun lalu kita mereka datang sini. Tahun minggu depan. Dekat dengan Martin lah, dekat import sana. Dekat dengan Sister Debbie juga. GLS ya, siapa yang belum pernah nanti kita beri map. Jam 10 kita akan sembahyang di sana. Dekat import. Jam 10 hari depan. Ya, siapa yang tidak tahu kita akan beri location nanti. Oke, ada lagi. Oke, dana gereja 10 ringgit sebulan. Oke, sesuai dengan persoalan ahli majelis tahun lalu ya. 10 ringgit.
piring apa ini? Kolopi ini 1 bulan. Kita berpuasa dan mendirikan gereja. Banyak teman kita mungkin membeli kursi apa nanti kan, meja lagi. Nah ini kegunaan dari jualan. Oke, next apa lagi? Oke, online banking. Kita ambil perhatian. Oke, online banking juga. Next. Oke, di apa yang perlu diketahui boleh hubungi saya. Terus, oke, satu juga kalau kita lihat tidak ada penentua Jepri di sini untuk memaklumkan beliau sudah ditransfer bekerja di Sarike kan? Ya. Tapi ya sudah pergi ya, sudah start. Nah, tapi dia akan balik ujung kali lah, ujung minggu bersama sekali 2 kali bersama dengan kita. Dia masih rindu untuk kebaktian di sini. Ya, tadi ya kan mungkin 2 kali dalam sebulan itulah, kalau tidak jauh sedikit. Nah, tidak jauh. Oke, itu saja dari politik gereja. Oke, untuk kita nikmati ada kue-kue ya, tamunya. Jangan pulang dulu. Untuk itu sebelum kita untuk kebaktian kita. Saya persilakan Margaret. Kita dalam doa penutup. Musim prayer. Terpujilah nama Bapa kami yang di surga. Kami sangat bersyukur padamu pada hari ini karena telah membawa kami bersama sebagai satu keluarga yang besar Tuhan. Dan kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman untuk bertumbuh dan berbuah lebat. Karena melainkan daripada Engkau Yesus tidak ada yang boleh menolong dan membawa kemenangan dalam hidup kami. Hanya Engkau saja firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami setiap detik hidup ini boleh membawa kejayaan dan boleh menolong kami Bapa untuk mengatasi segala masalah apapun yang besar atau yang kecil. Kami tahu Bapa bersama-Mu Yesus tiada yang mustahil. Oleh sebab itu Bapa kami mengucap syukur sekali lagi atas firman-Mu, atas persekutuan kami bersama. Dan biar Engkau memimpin kami dimanapun kami pergi selepas ini Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa darah-Mu membungkusi kami, dan Roh Kudus-Mu terus memimpin setiap langkah yang kami ambil dalam hidup ini. Sekali lagi Tuhan, terima kasih dan kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih. Sekian saja pertanyaan kita untuk minggu